Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aam Rahmat Mulyana, SIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai data flow diagram atau DFD. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Ada Rinaldi Sugianto, Devi Febriani, Andika Pramudia Kusuma, dan saya Aisanti. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai materi kita yang pertama. Apa itu DFD? Pada tahun 1967, Martin dan Estrin memperkenalkan suatu algoritma program dengan menggunakan simbol lingkaran dan panah untuk mewakili arus data. Jordan dan Konstantin juga menggunakan notasi simbol untuk menggambarkan arus data dalam perancangan program. Whitehouse tahun 1973 memperkenalkan notasi semacam ini untuk membuat model-model sistem matematika. Penggunaan notasi dalam arus diagram data sangat membantu sekali untuk memahami suatu sistem pada semua tingkatan kompleksitasnya seperti yang diungkapkan oleh Chris Gain dan Trish Serson. Diagram yang menggunakan notasi-notasi ini untuk menggambarkan arus dari data sistem sekarang dikenal dengan nama diagram arus data atau data flow diagram DFD. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir, misalnya lewat telepon, surat, dan sebagainya. Atau lingkungan fisik, di mana data tersebut akan disimpan melalui file kartu, mikrofile, hard disk, tape, disket, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsep perancangan terstruktur. Pendekatan ini yang dimulai dari tahun 70 disebut dengan pendekatan terstruktur atau structure approach. Dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir yang didapatkan akan membuat struktur tersebut dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Salah satu pengembangan metode itu adalah sistem terstruktur DFD atau data flow diagram. Bentuk DFD ini ada dua. Yang pertama ada diagram alur data fisik dan diagram alur data logika. Diagram alur data fisik lebih menekankan pada bagaimana proses dari sistem diterapkan, sedangkan data diagram alur logika lebih menekankan proses-proses apa yang terdapat di sistem. Komponen DFD ada 4. Yang pertama ada komponen terminator atau entitas luar, merupakan komunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan, dikenal dengan nama external entity. Terdapat 2 jenis terminator, ada sumber atau source dan terminator tujuan atau sinks. Informasi sistem terminator dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen dalam organisasi, atau perusahaan yang sama tapi di luar kendali sistem. Kemudian ada komponen proses, menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan yang sedang dilakukan. Komponen data store ini yang ketiga. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak. Yang terakhir yang keempat, komponen data flow atau alur data. Digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari suatu bagian ke sistem bagian yang lain. Baik, yang selanjutnya adalah syarat-syarat pembuatan data flow diagram. Yang pertama, pemberian nama untuk tiap komponen DFD ini berguna agar siapa yang membaca DFD, khususnya pemakai, akan merasa yakin bahwa DFD yang dibentuk ini adalah model yang akurat. Yang kedua, pemberian nomor pada komponen proses. Ini biasanya profesional sistem akan memberikan nomor dengan bilangan berurut pada komponen proses sebagai referensi. Yang ketiga, penggambaran DFD sesering mungkin. Maksudnya agar sampai terbentuknya DFD ini agar mudah dilihat dan mudah dibaca oleh pemakai dan profesional sistem lainnya. Yang keempat, penghindaran penggambaran DFD yang rumit, yaitu DFD yang dibuat tidak memiliki terlalu banyak proses, yaitu maksimal 6 proses. Bila terlalu banyak proses, maka kemungkinan terjadi banyak persilangan alur data dalam DFD tersebut. Yang kelima, penggambaran DFD yang konsisten, dengan tujuan agar DFD yang dibuatnya itu lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh pemakai sistem. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan atau pembuatan syarat membuat DFD.
Yang selanjutnya flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Adapun pedoman-pedoman dalam membuat flowchart dan ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan, seperti flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kemudian kapan aktivitas tersebut dimulai dan berakhirnya harus ditentukan secara jelas. Yang selanjutnya, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Yang selanjutnya, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang selanjutnya, dan gunakan standar simbol flowchart. Kemudian algoritma. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Aturan penulisan teks algoritma yang pertama yaitu judul algoritma. Sebaiknya judul ini secara singkat dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Yang kedua, deklarasi. Bagian ini untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Nama tersebut dapat berupa nama tipe, prosedur, dan fungsi. Kemudian yang terakhir yaitu deskripsi. Bagian ini berisikan uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Baik, yang selanjutnya kelompok kami menganalisis sistem informasi manajemen dari PT Andalas Berlian Motors atau PT Krama Yuda Berlian Motors, yaitu pusat dari semua cabang Berlian Motors dan mempunyai wewenang sebagai agen tunggal pemegang merek atau ATPM Mitsubishi yang bertempatkan di Jakarta. Baik, di sini terdapat aliran sistem informasi yang menggambarkan secara menyeluruh mengenai inventory PT Andalas Berlian Motor Bukit Tinggi. Seperti yang terlihat dalam gambar, terdapat simbol-simbol seperti simbol dokumen pada bagian konsumen yaitu daftar mobil yang tersedia. Ada juga simbol manual operation yaitu pembelian mobil oleh konsumen. Ada juga simbol yang menyatakan input-output seperti pembuatan faktur penjualan, laporan data penjualan, dan juga laporan data persediaan. Terdapat juga simbol dokumen dalam sistem yang sudah dimasukkan dalam sistem informasi. Demikian. Baik, di sini terdapat HIPO merupakan hierarki plus input, proses, output dari sistem informasi inventory data mobil pada PT Andalas Berlian Motor Bukit Tinggi. Yang pertama terdapat entry data seperti entry data konsumen, entry data supplier, dan juga entry data mobil. Yang kedua terdapat proses pengolahan data, yaitu data penjualan dan juga data pembelian. Dan yang ketiga yaitu outputnya berupa laporan seperti cetak faktur penjualan, daftar mobil, laporan data pembelian, laporan data penjualan, dan juga laporan data persediaan. Demikian HIPO. Baik, di sini dapat konteks diagram sistem informasi inventory data mobil pada PT Andalas Berlian Motor Bukit Tinggi. Jadi konteks diagram ini merupakan diagram level tertinggi, zero level dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Pada gambar terlihat simbol lingkaran menggambarkan entitas atau proses, di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Lalu terdapat juga simbol persegi panjang, merupakan simbol entitas eksternal, menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem, seperti konsumen, bagian gudang, manajer, kasir, dan juga supplier. Pada gambar ini diawali dengan konsumen mendapatkan daftar mobil, lalu di daftar mobil tersebut terdapat mobil yang dipilih dan juga KTP konsumen, masuk ke dalam sistem informasi, lalu keluar menjadi laporan pembelian, masuk ke bagian gudang, lalu di bagian gudang ini akan ada data pembelian, data supplier, dan juga data mobil, masuk ke dalam sistem informasi. Dari sistem informasi ini akan keluar kepada manajer dan kasir berupa faktur penjualan, laporan persediaan, laporan penjualan, dan juga laporan pembelian, termasuk daftar mobil yang didapatkan oleh kasir. Nah, dari kasir ini akan memberikan data konsumen dan data penjualan ke sistem informasi. Begitupun dengan supplier, memberikan datanya dan juga kwitansi pembelian masuk ke dalam sistem informasi. Nah, lalu setelah itu konsumen akan mendapatkan faktur penjualan dari sistem informasi. Demikian konteks diagram. Selanjutnya ada DFD, level 0, Sistem Informasi Inventory Data Mobil pada PT Andalas Motor Bukit Tinggi. Yang pertama ada proses entry data, di mana data tersebut akan diolah pada proses pengolahan data di poin 2, yang nantinya setelah proses pengolahan data itu selesai akan dicetak sebagai sebuah laporan, dan laporan tersebut akan dibagikan kepada bagian gudang, kasir, konsumen, dan manajer itu sendiri. Berikut ini adalah
contoh dari ERD atau Entity Relationship Diagram pada PT Andalas Berlian Motor Bukit Tinggi. Seperti yang bisa kita lihat di bagian supplier ada terdiri dari informasi yang dibutuhkan, juga pada pembelian, mobil, penjualan, sampai ke konsumen itu sendiri. Dari tiap-tiap bagiannya berisi tentang informasi yang nantinya dibutuhkan untuk proses pembelian ataupun penjualan. Kesimpulannya, yang pertama adalah sistem informasi ini memudahkan dalam penyajian laporan yang akurat mengenai data penjualan dan pembelian serta pengaruhnya terhadap ketersediaan. Yang kedua, sistem informasi ini memudahkan dalam pencarian data atau pengecekan yang dibutuhkan terkait pada transaksi penjualan maupun pembelian serta pengaruhnya terhadap stok. Yang terakhir, aplikasi sistem informasi berfungsi sebagai salah satu tempat penyimpanan data karena sudah memiliki database sehingga antara stok mobil yang keluar dan stok mobil yang masuk bisa diketahui secara cepat dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.